Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil islam, tahiyyah ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga pada kita semuanya, sehingga kita bisa mengawali kehidupan kita dengan aktivitas ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi bekal buat kita, sehingga kemudian kita bisa mengisi kehidupan kita pada hari ini dengan ketaatan dan kebaikan, dan juga mengakhirinya dengan kebaikan juga. Salawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan pada Rasulullah SAW, pada seluruh keluarga beliau dan keturunan beliau sampai akhir zaman, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan juga seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sehingga nanti insya Allah mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahmatullah, sebagaimana tema yang disampaikan pada hari ini sebetulnya sudah disampaikan secara garis besarnya ketika kultum subuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 25 Desember, yang biasa dikenal oleh masyarakat umumnya, baik itu yang Kristiani maupun yang non Kristiani, bahwa tanggal 25 Desember adalah hari Natal Yesus Kristus. Natal artinya lahir. Jadi sama seperti juga ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal. Maulid artinya waktu kelahiran atau hari kelahiran, atau juga bisa maknanya tempat lahir. Kalau Natal berarti kelahiran, Natal Yesus berarti kelahiran Yesus. Nah, biasanya ketika bulan-bulan Desember ini mulai ramai ya. Ada toko-toko yang memajang atribut Merry Christmas, kemudian juga berbagai macam atribut yang berwarna merah. Ada topi warna merah, ada boneka warna merah, bahkan ada orangnya yang pakai kostum seperti itu, Sinterklas atau Santa Claus. Dan juga ada hiasan di supermarket, di mall, ataupun bahkan di kantor-kantor, di bank, itu biasanya juga ada pohon ya, yang dihias dengan berbagai macam warna, ada gantungan-gantungan, ada cahaya, ada berbagai macam. Nah, atau disebut dengan pohon Natal. Ini adalah atribut-atribut yang biasa disematkan atau identik dengan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba ingin membahas berkaitan dengan waktu kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena bagi kita ketika kita mengimani nabi manapun, itu adalah bagian dari rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah beriman kepada para rasul, para nabi, para rasul. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh, tanpa memilih dan memilah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, aman rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Kita tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misah, tidak memilah-milah di antara rasul-rasul tersebut. Jadi semua rasul itu sama, semua nabi sama. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada umat manusia untuk membawa risalahnya.
yang mengajarkan ajaran agama tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang disampaikan oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah sama. Itu adalah kalimatin sawa. Kalimatin sawa, kalimat yang sama yang disampaikan oleh seluruh nabi, seluruh rasul, yaitu mengajarkan ajaran agama tauhid. Tapi ternyata kemudian ya di tengah perjalanan manusia ketika awalnya mengikuti agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kemudian lama-kelamaan mereka mendapatkan bisikan-bisikan wangsit atau apapun namanya gitu ya. Nah, akhirnya dibuatkanlah patung-patung, sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau sejarah penyembahannya dulu pernah disampaikan ketika kultumnya. Bagaimana ketika anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis atau Set dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, itu adalah orang yang sangat soleh, tapi kemudian saking kesolehannya, kebaikannya, akhirnya kemudian umatnya yang ditinggalkan merasa kehilangan, akhirnya kemudian mencoba mengingat-ingat kembali jasa-jasanya dan kemudian akhirnya menghormati hari kelahirannya atau mungkin kematiannya. Lama-kelamaan kemudian ada iblis datang membisiki mereka dan kemudian untuk menghormati mereka, sementara generasi yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Sis atau Set ini bertanya-tanya seperti apa sih wajahnya, seperti apa sih orangnya. Akhirnya kemudian iblis menyuruh mereka untuk membuatkan patungnya untuk menggambarkan sosok pribadi orang soleh ini. Hanya sekedar untuk memperingati, hanya sekedar untuk mengingat jasa. Dan kemudian lama-kelamaan dan akhirnya itu satu generasi zaman harita gitu ya. Nabi Adam alaihissalam saja konon menurut para ahli sejarah berusia 930 tahun, hampir 1000 tahun. Berarti satu generasi itu ya di atas 50 tahunan. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam itu umurnya sudah mulai berkurang. Nah, satu generasi 40 tahun. Berarti kalau usianya sampai hampir 1000 tahun, berarti satu generasinya ya mungkin sekitar 100-an tahun. Nah, dan setelah sekian generasi barulah manusia menyembah berhala. Yang patung tadinya dibuat untuk hanya sekedar mengingat itu, sekedar peringatan, akhirnya kemudian disembah. Dan itu butuh waktu beberapa generasi, berarti beberapa abad. Bayangkan demikian sabarnya iblis menunggu manusia menyembah berhala. Nah, iblis saja sabar, koma orang gitu, yang bersabar dalam tauhid, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mempelajari para nabi, kisasul anbiya, ya, mempelajari kisah-kisah para nabi yang banyak digambarkan di dalam Al-Quran, itu adalah tidak lain supaya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah-kisah mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan umat Nabi Nuh misalnya yang mereka membangkang, mereka durhaka kepada Allah dan nabinya, maka kemudian Allah timpakan azab. Ketika Al-Quran berbicara tentang umat Nabi Lut, kaum lesbian, mereka mencintai atau menyukai sesama jenisnya, mereka kawin sesama jenisnya. Jadi homoseksual, lesbian itu bukan hal yang baru, bukan modern, tapi itu sebenarnya generasi peninggalan zaman Nabi Lut. Nah, itu sudah kuno banget, budaya yang sudah sangat lama. Nah, maka Allah timpakan azab kepada mereka, dan ini kita jadikan pelajaran supaya kita terhindar dari perilaku umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi-Nabi yang lain yang durhaka. Tapi ketika berbicara tentang umat Nabi yang mereka itu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena mereka itu orang-orang yang ahli ibadah, dan kemudian Allah berikan kemenangan pada mereka. Contohnya misalnya ketika Allah berbicara atau dalam Al-Quran mengisahkan tentang misalnya kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman dan juga para pengikutnya, sampai kemudian Nabi Sulaiman memiliki rakyat yang demikian lintas, bukan hanya lintas agama, lintas budaya, tapi juga jenis-jenis yang berbeda-beda, ya. Dari jenis manusia dari berbagai bangsa,
Kemudian juga jenis makhluknya, ada binatang, ada manusia dan ada jin dan seterusnya. Sampai seperti itu. Maka berarti di sini ada yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kepemimpinan. Ini bisa menjadikan pelajaran buat kita bagaimana ketika memimpin, ketika menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa dan seterusnya. Maka sebetulnya dalam kisah-kisah mereka itu terdapat laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran ibrah bagi ulil albab, orang-orang yang memiliki intelektual, orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki akal dan memiliki hati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan potensi kepada manusia berupa pikiran, akal dan hati nurani, tapi ternyata kemudian tidak menggunakannya untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan dalam Al-Qur'an mereka kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Kita lihat bagaimana sering melihat kucing masuk ke masjid, ya. Sering mereka azan, ketika azan kucing juga mendengar azan, tapi karena mereka tidak diberikan akal, mereka tidak diberikan kewajiban untuk beribadah, ya hari-hari. Ketika mereka masuk, ketika jamaah sedang sholat, apakah mereka dan kucing itu ikut sholat? Kan tidak. Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Walaupun para ahli mengatakan bahwa insan atau manusia itu adalah hayawanun natik. Jadi hewan yang berpikir. Jadi yang membedakan adalah berpikirnya. Baik. Berkaitan dengan Maulid Nabi Isa atau hari kelahiran Yesus, kapan sebetulnya Nabi Isa dilahirkan? Nah, selama ini ada perayaan-perayaan tanggal 25 Desember. Benarkah Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember? Lalu kalau bukan, kalau tidak benar, berarti 25 Desember itu mereka merayakan apa? Nah, baik. Ini peta zaman sebelum Masehi, ketika Nabi Isa, zaman Nabi Isa sebelumnya bahkan itu peta kuno, ya. Saya lupa tidak membawa pointer. Di bagian tengah itu ada Mesopotamia, ya, wilayah Irak. Ini adalah tempat tinggalnya bangsa Babylon. Dan raja yang pertama kali mendirikan kerajaan Babylon yang modern gitu, menata kehidupan manusia secara terstruktur, terorganisasi, ada kerajaan, sistem kerajaan. Itu kata para sejarah adalah Nimrod. Nimrod dalam bahasa Islam Namrud. Nimrod itu berasal dari bahasa Ibrani, ya. Marod artinya. Itu sama dengan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ada kata roddun atau murtad. Nah, jadi kenapa disebut Nimrod? Karena dia adalah seorang pembangkang, seorang pendosa yang luar biasa, yang hebat, dosanya itu tidak ada yang mengalahkan. Jadi jenis manusia yang memang tidak ada dosa yang mengalahkan mereka, mungkin kecuali Fir'aun. Fir'aun, sejahat-jahatnya Fir'aun, ketika tenggelam di Laut Merah, ketika mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya, itu berkata, amantu bi Rabbi Musa. Tapi kemudian karena sudah terlambat, ya sudah terlambat berimannya ketika ajal. Nah, jadi udah terlambat, maka kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhir kehidupannya, ya Firaun masih tetap ada kesadaran untuk mengakui ketuhanannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mereka yakini namanya Elohim atau Yahweh. Yahweh itu bahasa Ibrani. Mungkin kalau diterjemahkan oleh orang-orang Nasara bermakna Tuhan Bapa. Yahweh, nah, atau Elohim, ini bahasa Ibrani semuanya. Nah, kemudian Nabi Nimrod ini di dalam ceritanya, kisahnya menurut para ahli sejarah, ya, ini adalah bangsa tertua, peradaban tertua sejak zaman Nabi Nuh. Nimrod ini adalah keturunan Nabi Nuh dari putra Nabi Nuh bernama Syam.
Ada Nabi Yunus, ada putranya, ada Ham, ada Syam, ada Kanaan, ada 3. Nah, yang punya keturunan itu adalah Syam dan Kanaan, sementara Ham itu tidak punya keturunan. Nah, Nimrod atau bangsa Babylon itu adalah keturunan dari Syam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Setelah beberapa generasi mereka berkembang biak, semakin banyak membentuk sebuah bangsa, dan kemudian berdirilah kerajaan Babylon atau Babilonia yang menempati lembah Mesopotamia di kawasan Irak sekarang. Ibu kotanya Babylon itu di pinggiran sungai Eufrat. Ada 2 sungai, Tigris dan Eufrat, dan ini sangat subur. Nah, mitologi bangsa Babylon itu luar biasa, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Nimrod itu dosanya luar biasa, sangat besar, sampai-sampai ini kemudian diikuti oleh mitologi bangsa-bangsa yang lain, termasuk mitologinya Yunani, mitologinya Romawi, dan mitologi Mesir dan yang lainnya. Jadi menyebar, karena peradaban Babylon ini sangat tua dan sangat maju pada saat itu, maka kemudian menyebar ke beberapa wilayah, sampai ke India, sampai ke Eropa, sampai bahkan ada bangsa-bangsa awal yang kemudian menempati benua Amerika yang disebut dengan bangsa Indian, itu pun memiliki kepercayaan yang mirip-mirip. Nah, disebutkan bahwa Nimrod ini dia mengawini ibu kandungnya sendiri. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Dan ibu kandungnya juga ya sama saja kemudian nyarsepen gitu. Setelah bapaknya meninggal gitu, akhirnya kemudian dia mengawini ibu kandungnya. Dan akhirnya kemudian kisah ini masuk ke wilayah Yunani atau Romawi, Yunani ya. Itu ada Oedipus ya. Oedipus yang kemudian mengawini ibunya. Di Romawi ada Jupiter yang juga mengawini ibunya. Di Yunani sebelum Oedipus ada Zeus yang mengawini juga ibunya. Dikisahkan begitu. Dan beberapa yang lainnya ya, peradaban yang lain seperti itu. Nah, kemudian di wilayah sebelah utara atau sekarang ini wilayah Palestina, Syria, Lebanon, Yordan dan sekitarnya, bangsa Syam sebut, orang Arab menyebutnya Syam. Nah, di situ ada bangsa Kanaan sama keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bangsa Kanaan pun mitologinya mirip-mirip, memiliki kepercayaan yang sama. Ketika mereka sudah meninggalkan ajaran Nabi Nuh alaihissalam, meninggalkan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membuat patung-patung, membuat dewa-dewa dan mengarang-arang cerita tentang dewa-dewa. Ya. Berikutnya ke sebelah barat lagi ada Mesir. Peradaban Mesir ini termasuk yang sangat kuno juga dan memiliki kepercayaan yang sama. Kemudian ada bangsa Assyria, dan ke utaranya di Asia Minor dan sampai ke arah Eropa itu ada Yunani dan Romawi. Terpengaruh juga oleh kepercayaan yang disebarkan oleh bangsa Babylon sampai ke India. Juga Persia kuno juga memiliki kepercayaan yang sama. Nanti kita akan coba lihat satu-satu. Nah, mitologi bangsa Babylon tadi sudah sebutkan ya, mereka ini mempercayai, meyakini ada dewa-dewa, ada dewa Apsu, ya dewa sungai, Dewi Tiamat, Dewi Laut, ini istrinya Apsu, dan Mummu. Mummu ini dewa chaos gitu, bencana. Jadi kalau terjadi bencana alam, terjadi kerusakan, kehancuran itu tanggung jawabnya desa Mummu. Seperti juga Brahma, Wisnu dan Shiva. Ya, Shiva itu adalah dewa kebencanaan atau dewa chaos. Jadi ada kemiripan. Ada banyak dewa, tapi dari sekian banyak dewa itu ada 3 yang paling unggul atau yang paling dianggap sebagai yang terkuat. Ya. Kemudian mereka ini memiliki keturunan. Jadi dewa-dewanya punya anak, punya keturunan, punya istri dan seterusnya. Kemudian ada dari banyak dewa ini saya ambil 3 saja. Di antaranya yang keturunannya adalah Dewa Anu, Dewa Langit, penguasa langit. Kemudian Dewi Ea, ya,
Dewi Bumi, dan Dewa Marduk atau Dewa Matahari. Ini anak anak bumi. Nah, kemudian dalam mitologinya Dewa Marduk terjadi pertempuran ya antara dewa tersebut. Dulu juga kita pernah ada film Clash of Titan ya, film Hollywood, cerita tentang dewa-dewa bangsa Romawi. Di antara mereka itu saling berperang. Nah, Dewa Marduk berperang dan kemudian akhirnya membunuh Tiamat dan kemudian membelah Tiamat, dan akhirnya kemudian menjadilah lembah, ada dua wilayah ya, lautan dan daratan, dan kemudian berkuasa dan dianggap menjadi dewa tertinggi dan dipuja oleh bangsa Babylon. Dan Dewa Marduk lahir menurut keyakinan mereka tanggal 25 Desember 1 ya. Nah, tanggal 25 Desember. Berikutnya mitologi bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan atau disebut juga dengan bangsa Fenisia, ini ada sejak tahun 2000 sampai 3000 sebelum Masehi. Jadi mereka berkembang biak dari 1-2 orang, kemudian itu berkembang biak sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menciptakan dari satu laki-laki dan kemudian mereka berpasangan dan terus berbangsa-bangsa. Nah, mereka menempati wilayah Syam. Nah, kepercayaan mereka ada dewa-dewa yang tertinggi yaitu Dewa El. Kemudian Asyira, ya Asyira, dewa kesuburan, ini adalah istrinya El, Dewa Baal, anak mereka. Dan Dewa Baal ini adalah dewa tertingginya karena saking saktinya, saking kuatnya, dia kemudian berperang melawan Yamnahar. Yamnahar ini dewa laut, dewa sungai, yang dengan itu kemudian sering terjadi bencana, sering terjadi banjir dan sebagainya. Ketika mereka ke laut nyari ikan segala macam, terjadi badai dan seterusnya sehingga terjadi kehancuran. Maka kemudian Yamnahar ini diperangi oleh Dewa Baal dan akhirnya kemudian berhasil mengalahkan Yamnahar, tapi tidak membunuhnya. Dan kemudian Dewa Baal dalam mitologinya berhasil membunuh Lotan atau Leviathan. Ini dalam mitologinya naga berkepala 7. Nah, setelah itu kemudian Dewa Baal mengalami kematian, dan kemudian Anat, istrinya atau pacarnya gitu, melakukan ibadah ritual dan kemudian berhasil menghidupkan kembali Dewa Baal. Dan Dewa Baal diyakini lahir tanggal 25 Desember dan dihidupkan kembali tanggal 25 Desember juga melalui proses penyatuan hubungan laki-laki perempuan. Maka kemudian dalam agama pagan atau paganis, penyembah berhala, simbol segitiga ke atas ini adalah simbol pria, simbol api, simbol kekuatan. Makanya biasa tugu-tugu peringatan itu banyak berbentuk segitiga. Nah, dan di Jakarta juga ada, tapi bentuknya diubah menjadi bentuk api, Monas. Nah, jadi maka ketika zaman harita katanya di Indonesia banyak dibangun tugu-tugu itu untuk menunjukkan bahwa aku laki-laki itu, makanya kemudian banyak istrinya. Ya, banyak sering kawin gitu presidennya sesuai dengan namanya. Nah, simbol pria atau simbol api, simbol kekuatan. Kemudian segitiga ke bawah arahnya itu ada simbol wanita, bentuk rahim wanita, dan itu juga disebut dengan bentuk cawan. Maka kemudian di dalam bangsa-bangsa mereka, kaum Nasara dan Yahudi, ada mempercayai dengan disebut dengan Holy Grail, cawan suci. Nah, ini disebut dengan cawan suci, yang itu yang menampung air suci, air kehidupan. Nah, maka ketika upacara ritual yang dilakukan oleh para pengikut agama pagan ini untuk memperingati kelahiran dewa mereka dengan upacara ritual pesta antara laki-laki dan perempuan seperti itu, maka kemudian membuatlah lambang seperti ini, lambang bintang heksagram, ya, bintang 6 yang dipakai oleh sekarang ini Israel, ya, negara Israel. Nah, jadi itu sebetulnya mereka yakini itu bintang Daud atau bintang David, bukan.
Ya. Nabi Daud tidak menggunakan simbol-simbol agama pagan, agama sihir, agama berhala. Ya. Mereka meyakini bahwa ini adalah bintang David, tetapi itu bukan. Ini adalah simbol agama paganis, agama penyembah berhala, dan ini adalah simbol penyatuan laki-laki dan perempuan tadi. Jadi makanya biasanya di ritual-ritual mereka ada upacara seperti itu. Ya. Ini mitologi bangsa Kanaan dan juga bangsa-bangsa yang lain. Kemudian ada dewa-dewa di bangsa-bangsa di dunia yang lainnya. Bangsa Persia, mereka meyakini ada dewa Ahura Mazda, ada Ahriman, dan dewa Mitras. Dewa Mitras ini diyakini sebagai dewa matahari. Dan dewa yang mereka sembah itu dinyatakan simbolnya dengan api, maka kemudian mereka membuat api suci di kuil mereka dan kemudian disembah. Jadi untuk supaya Tuhannya itu hidup, jadi kudu diberi kayu bakar itu. Jadi yang menghidupkan Tuhan itu adalah manusia, beda ya. Nah, kepercayaan mereka itu kalau Tuhannya mau hidup, ya harus dikasih makan. Nah, ini yang ada di Persia, keyakinan atau agamanya Zoroaster. Kemudian di Hindustan, ya, wilayah India, Pakistan, itu ada sungai Hindustan atau sungai Hindu, ya. Nah, maka kemudian disebut dengan agama Hindu sesuai dengan wilayahnya. Maka di situ ada dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebagaimana sudah disebutkan, Brahma adalah dewa tertingginya. Dan konon katanya mereka juga meyakini bahwa Brahma itu dilahirkannya tanggal 25 Desember. Kemudian agama Buddha, orang Buddha meyakini bahwa dewa Buddha dilahirkan dari perawan suci, seperti keyakinan orang Nasara, Kristiani, dan juga itu juga dari Islam juga, ya, Maryam. Nah, mereka itu meyakini hal demikian. Allah alam, ya. Kemudian bangsa Mesir ada dewa Osiris, Isis, dan Horus. Osiris, Isis ini suami istri dan punya anak bernama Horus. Ini yang paling kuat. Dan dewa matahari, dewa yang tertingginya yang biasa disembah oleh mereka. Dan mereka meyakini bahwa dewa Ra lahir tanggal 25 Desember. Sudah berapa dewa yang dinyatakan lahir 25 Desember. Bangsa Yunani, ya, sama dengan bangsa yang lainnya, mirip-mirip karena ada pengaruh. Nah, mereka meyakini ada dewa Zeus, dewa simbolnya adalah petir, cahaya, kekuatan yang sangat tinggi. Kemudian Poseidon, ya, dewa laut, dan Hades, dewa bawah, jadi kematian. Nah, mereka ini diyakini anak-anak Kronos dan Rhea. Jadi Kronos itu dewa paling awal gitu, ya. Nah, punya anak 3, dan ini juga mirip-mirip dengan keyakinannya. Kalau di dalam pewayangan itu ada Sang Hyang Tunggal, punya anak Sang Hyang Batara Darada, terus Batara Guru, terus siapa Semar teh? Ismaya, ya, Sang Hyang Ismaya, 3. Nah, kemudian cuma Semar memperlihatkan dirinya dengan bentuk yang seperti itu. Nah, ini ada kemiripan. Nah, kemudian Zeus lahir juga diyakini tanggal 25 Desember. Berikutnya, bangsa-bangsa yang lainnya, ya, ada bangsa Arab, orang Quraisy, juga memiliki kepercayaan adanya 3 dewa yang mereka sembah, ilahun, ya. Tuhan yang mereka sembah ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, kemudian dewa tertingginya adalah Hubal. Dan mereka ini itu memiliki keyakinan tentang Lata, Uzza, Manat ini sebenarnya ketika mereka sering bepergian ke wilayah Syam, dan kemudian mereka melihat bangsa Syam itu menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, ada patung-patungnya ini. Kemudian dia pulang ke Makkah membawa patung-patung tadi, ya, atau ditiru, kemudian dibuatkanlah patungnya di wilayah Arab, wilayah Mekah, dan kemudian mereka sembah.
Dan bangsa Romawi ini peradaban yang terakhir, itu ada dewa Jupiter yang paling kuat dan sangat berkuasa, dan dia merupakan anak Saturnus dan Juno. Dewa Juno yang kemudian ketika nama-nama bulan itu nama bulan Juni. Ya. Ada dewa Janus, maka kemudian jadi nama bulan bulan Januari. Dan Minerva. Ya. Nah, pada saat akhir peradaban Romawi di akhir-akhir tahun 200-an, nah, itu mereka menyelenggarakan pesta perayaan Saturnalia, menghormati dewa Saturnus dengan mereka itu membagi-bagi hadiah. Nah, jadi menjelang tanggal 25 Desember ada acara bagi-bagi hadiah. Dan ini kemudian itu ditiru oleh orang-orang yang kemudian merayakan Natal dengan bagi-bagi hadiah. Nah, tanggal 25 Desembernya itu adalah saat titik balik matahari pada musim dingin. Ya. Mereka yakini bahwa Dewa Matahari lahir kembali. Maka kemudian disebut dengan Solis Invicti, Dies Natalis Solis Invicti. Hari kelahiran Dewa Matahari yang tak tertandingi. Kelahiran Dewa Matahari, solar itu matahari, solus, ya, Dewa Matahari. Dan Dewa Matahari ini menurut kepercayaannya orang Romawi adalah disebut dengan Mitra. Ada kesamaan nama dengan Mesir dan juga Persia. Namanya Mitra atau Mitras. Baik, itu adalah bangsa-bangsa di dunia dengan kepercayaannya, ajaran trinitasnya, meyakini adanya 3 dewa tertinggi, terkuat yang mereka sembah. Nah, kita lihat bagaimana bentuk salib. Ya, ini cahaya matahari kalau kita lihat, ya, kalau langsung atau mungkin ada penghalang, itu akan membentuk salib, ya, cahayanya, ya, seperti yang paling kiri itu. Untuk salib, dan kemudian itu ditiru, ya, oleh bangsa-bangsa yang lain. Ini di dalam sebuah kuilnya ada gambar salib. Gambar salib itu disebut dengan salib matahari, dan kemudian dijadikan leontin, kalung gantungan, dan kemudian juga Nabi Isa juga mereka yakini disalib karena menunjukkan sebagai ini kelahirannya Dewa Matahari. Nah, dari bentuk-bentuk salib ini maka kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristiani ketika mereka orang-orang Yunani, orang Romawi masuk Islam, masuk agama Kristen. Mereka menerima agama Kristen dan raja-raja mereka menerima agama Kristen dan dibawa ke wilayah mereka, ke negara mereka. Kebiasaan orang Romawi itu menyembah berhala, menyembah patung-patung. Ada perayaan Saturnalia, ada perayaan Sol Invictus, ada perayaan menyembah hari untuk menyembah Dewa Matahari disebut dengan Sunday. Ada hari untuk menyembah Dewi Bulan disebut dengan Monday. Ada hari untuk menyembah Dewa Mars maka disebut dengan Terus ada kepercayaan kaum Nordik, ada dewa Thor, ya, ada Odin, Thor, dan itu ada filmnya, film Hollywood, Antilu 3 itu, ya, mereka bersekutu, bermusuhan dua anak ini, dan itu diyakini juga sebagai dewa-dewa yang kemudian disembah pada hari tertentu. Maka ada disebut dengan hari Tuesday, itu menghormati dewa Thor, dan seterusnya sampai hari Sabtu mereka sebut Saturday, itu menghormati menyembah dewa Saturnus. Jadi nama-nama hari yang mereka buat itu disesuaikan dengan waktu penyembahan dewa mereka. Nah, maka kemudian Islam menghapus akidah mereka, keyakinan mereka, menyebut dengan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima Al-Khamis, hari keenam diganti jadi Al-Jumu'ah karena waktunya berkumpul, ya, berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan Sabtu tetap sebagaimana nama mereka juga Sabat, ya, Sabtu.
diadopsi ya dalam Islam. Nah, jadi bentuk salib yang kemudian itu diabadikan dan dipasang di gereja-gereja mereka untuk mereka kebaktian. Ini adalah adopsi dari kepercayaan bangsa-bangsa pagan, kaum berhala, menyembah berhala. Nah, dan kemudian mereka meyakini bahwa dengan itu mereka mendapatkan kekuatan karena adanya kekuatan dewa matahari. Baik, itu asal usulnya. Ini saya ambil dari beberapa buku ya, dan diantaranya adalah Sejarah Tuhan, Karen Armstrong, History of God. Ya. Jadi Tuhan ada punya sejarah. Dan kemudian ada Against Praxeas dari Tertullianus. Ya, Tertullianus filsuf abad kedua, 2 Masehi, yang mencetuskan ajaran Trinitas, yang kemudian diyakini bahwa adanya Tuhan, 3 Tuhan, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu adalah pencetusnya Tertullian. Ini abad kedua. Dia menulis sebuah buku merupakan apologis, ya, jadi pembelaan terhadap kaum Nasoro yang diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum agama pagan yang ajaran pendeta Praxeas. Maka kemudian dia menulis buku Against Praxeas. Macana geliur itu, ngerti-ngerti. Untung terjemahan jadi rada bisa dipahami gitu. Nah, jadi bahasa mereka itu sulit dipahami. Kita baca Bible ya, baca Alkitab, mereka itu bahasanya hese, liur, rada sulit untuk dipahami. Baik. Nah, Kristen menjadi agama resmi bangsa Romawi, dan maka kemudian akhirnya mereka mempertahankan kebudayaan, kepercayaan, penyembahan terhadap berhala-berhala mereka, dewa-dewa mereka. Maka kemudian melalui ijma para pastor, ya, kalau kita ijma ulama, nah mereka ada konsili, kesepakatan. Jadi berkumpul para uskup, ya, dari wilayah yang sangat jauh untuk menyepakati, ya, satu ajaran bahwa Yesus itu anak Tuhan dan salah satu dari 3 Tuhan. Mereka harus menerima ajaran Trinitas, dan nanti kemudian disepakatilah ajaran Trinitas jadi ajaran agama Kristen. Jadi Tuhan pun ada ceritanya kemudian dijadikan manusia dijadikan Tuhan gitu ya. Nah, pada saat itu ada ajaran agama Nasara, ada pendetanya yang tetap kekeh bertahan bahwa Isa itu adalah Rasul, Isa itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Pendeta ini bernama Pendeta Arius. Pengikutnya disebut dengan Arianisme. Ya, pahamnya Arianisme, pengikutnya Arian. Nah, Pendeta Arius karena tidak setuju dengan hasil konsili, hasil ijma, hasil kesepakatan, akhirnya kemudian ditangkap dan dibunuh. Para pengikutnya pun, pengikut ajaran Arius ini, itu pun dikejar-kejar mereka. Akhirnya kemudian sebagian mereka lari ke Ethiopia, maka Raja Najasyi itu adalah pengikut ajaran Arius. Sebagian masuk ke wilayah wilayah Syam, wilayah Lebanon dan seterusnya, dan kemudian ketemu dengan pendetanya, kemudian bertemu dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi masuk Nasara, mengikuti ajaran agama dari ajaran Arius, dan sebagian juga masuk ke wilayah Arab, termasuk yang ditemui oleh Rasulullah SAW ketika setelah menerima wahyu itu, pendeta Bahiro, ya. Warqah atau Bahiro. Dan kemudian ketika masa usia 12 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, maka bertemu dengan pendeta Bahiro. Nah, itu adalah pengikut ajaran Arius, ya, yang menolak ajaran Trinitas. Nah, ternyata kemudian setelah kesepakatan ini, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menghormati hari kelahirannya, apalagi menjadikannya sebagai hari raya dan hari untuk menyembah dewa tertentu. Dan kemudian tidak pernah mengajarkan ajaran agama Trinitas,
tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan apalagi Tuhan, dan kemudian tidak pernah pula menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, tapi kemudian umat Kristiani membuat ajaran seperti itu. Nah, maka terjadilah sinkretisme, perpaduan berbagai kepercayaan dari agama Samawi, agama Nasara dengan kepercayaan Romawi dan Yunani dan yang lain-lainnya, akhirnya kemudian jadilah yang sekarang. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah dalam masalah akidah. Nah, sebagian umat Islam meributkan masalah bid'ah dalam masalah urusan furu'iyah, dalam masalah ibadah, hanya karena berbeda mazhab, berbeda kitab yang digunakan atau dalil yang digunakan, akhirnya kemudian menuduh orang lain yang tidak sependapat sebagai ahli bid'ah dan sesat masuk neraka. Padahal yang dimaksud bid'ah itu sebenarnya adalah ini. Maka kemudian ketika kita dalam sholat dan dalam setiap saat kita baca Al-Fatihah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, seperti apa jalan yang lurus? Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa? Para nabi, para rasul, para anbiya, orang-orang saleh, dan juga kaum syuhada, orang syuhada. Bukannya jalan al-maghdub, ghairil maghdub. Al-maghdub itu siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, pembangkang luar biasa. Ya, orang Yahudi itu. Mereka bertanya hukum kepada nabinya, dijawab oleh nabinya, kemudian tidak sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, maka kemudian dibunuhlah nabi itu. Dan terus seperti itu, maka kemudian Allah benci mereka, Allah murkai mereka. Dan yang sesat waladhdallin, dan kaum yang sesat itu siapa? Kaum Nasara, karena mereka melakukan bid'ah, ya, membuat ajaran yang baru. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas, sementara mereka meyakini ajaran Trinitas. Dan ibadah-ibadah mereka pun mengikuti ibadah kaum paganis. Mereka tetap melaksanakan misa atau kebaktian pada hari Ahad atau hari Minggu. Itu adalah ibadah yang dilakukan oleh agama paganis untuk menyembah dewa matahari dan seterusnya. Nah, barulah kemudian kita masuk ke kisah Nabi Isa alaihissalam. Singkat saja, ini sudah jam 5:30 lebih. Baik, di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang Maryam yang didatangi oleh Jibril. Ini dikisahkan dalam surat Maryam mulai ayat 16 sampai ayat 40 ya. Saya singkat saja bahwa di bagian akhirnya itu kemudian ini terjemahannya saja. Nah, di bagian terakhir ketika Maryam binti Imran setelah melahirkan dalam keadaan kesakitan, lapar dan berbagai macam, karena Maryam ini ketika dia mengandung, dia hamil, maka dia menjauh dari kaumnya, dari Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Nazaret. Karena orang-orang Yahudi itu luar biasa membuli, menyakiti, pokoknya menyerang Nabi Maryam ya. Sehingga menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi, bahwa Maryam itu adalah pezina, wanita pezina, dan yang harus dihukum, harus dirajam. Maka kemudian untuk menyelamatkan diri, Maryam pindah ke Nazaret. Nazaret itu 10 km sebelah selatan Yerusalem. Nah, kemudian lahirlah Nabi Isa di Nazaret. Nah, menurut keyakinan orang Kristen, Nabi Isa lahir di kandang domba, ya, kandang domba. Nah, ada kontradiksi di sini. Kalau lahir di kandang domba, katakanlah benar, dan kemudian mereka meyakini lahirnya 25 Desember. 25 Desember adalah hari musim dingin. Ketika musim dingin, para pemilik domba itu mengandangkan dombanya masukkan ke kandang, tidak dikecarkan, tidak diangon, tidak diabur, tapi masukkan ke kandang karena musim dingin. Dan kadang-kadang di Bethlehem itu turun salju. Nah, ketika musim dingin nggak ada rumput, apalagi ada salju. Nah, maka kemudian domba-dombanya masukkan ke kandang. Kebayang, domba mereka itu bukan 10, 20, bukan 100, tapi ribuan.
Jadi pas sedap. Lalu di mana Nabi Isa lahir? Injak-injak Mas. Nah, kalau misalkan domba, oke, dombanya ngencar gitu, dikencarkan, berarti bukan bulan Desember, bukan musim dingin, berarti pada musim panas, ya, yang benarnya. Nah, lalu kapan Nabi Isa lahir? Menurut Al-Quran, kita lihat bagaimana di ayat 25, dan goncangkanlah, ya, pohon kurma itu tengah kalapa, sehingga gitulah, lebih gede malah. Diunduk-unduk ku 10 orang yang mal oyak-oyak acan. Tapi atas izin Allah perintahkan, pokoknya goyangkan saja. Ada usaha dulu. Dan kemudian Allah jatuhkan rutob. Rutob itu berarti kurma yang masih basah, belum saatnya dipanen. Ya. Atas izin Allah kemudian Maryam mengoncangkan pohon kurma, jatuhlah rutob. Dan kemudian dengan itulah maka Maryam makan. Dan di bawahnya Allah karuniakan, tiba-tiba ada anak sungai yang ngalir, airnya sangat jernih dan bisa diminum oleh Maryam. Nah, kalau menurut ayat ini berarti itu adalah saatnya menjelang musim panen kurma. Ya, panen kurma kalau di wilayah kawasan Arab itu biasanya di bulan-bulan antara Juli, Agustus, September. Ya, karena ada juga yang Oktober. Oktober sudah mulai musim dingin. Nah, antara itu Juli, Agustus, September. Ya. Dan di wilayah Palestina ada juga sebagian yang lebih cepat panennya. Nah, dan rutop itu belum masanya dipanen karena mereka menunggu nanti ketika sudah lebih matang terlebih dahulu, ya. Nah, itu biasanya berarti kalau kurma sudah menjadi rutop menjelang dipanen, berarti sebelum bulan Juli, bisa bulan Mei atau bulan April. Nah, berarti itu adalah musim semi menjelang musim panas. Nah, sesuai dengan kalau kepercayaan mereka lahirnya di kandang domba, berarti kandang domba tidak ada dombanya, berarti lagi ngencar. Ya, bukan bulan Desember, karena Desember ternyata tadi kita lihat bahwa itu adalah kepercayaan agama paganis dengan adanya Sol Invictus, kelahiran dewa matahari yang tidak terkalahkan. Berarti sebetulnya Nabi Isa itu lahirnya diperkirakan antara April atau Mei. Atau ada yang mengatakan bahwa mungkin Maret, karena Maret itu adalah hari Paskah, ya. Dan dimana diyakini itu adalah katanya menurut mereka kematian Yesus Kristus. Nah, maka itu juga hari kelahirannya. Sebagaimana Rasulullah SAW dilahirkan bulan Rabiul Awal, Rasulullah juga diwafatkan bulan Rabiul Awal. Baik, kita berbicara tentang silsilah Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa ini silsilah ada berbagai macam versi, tapi menurut Ibnu Katsir, ya, Nabi Isa itu adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud, dari Yahuda, dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Isa bin Maryam binti Imran dan seterusnya sampai ke atas itu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adapun versi yang lain bahwa ini keturunan dari Nabi Harun. Nabi Harun itu bukan dari Yahuda, tapi dari Lewi. Lewi itu anak Nabi Yakub. Lewi kemudian kalau ke Garut jadi Lewo. Nah, seperti itu. Nah, kelahiran Nabi Isa tempat lahir di Baitul Laham, rumah daging. Naya nomoran RPH, rumah potong hewan. Bethlehem bahasa Ibrani-nya 10 km dari Yerusalem. Terjadi pada musim panas menjelang musim panen kurma, surat Maryam 25. Nah, ada peristiwa penting bahwa pada saat kelahiran Nabi Isa itu Kisra Persia, kaisar ya Persia, melihat suatu bintang yang sangat terang. Ketika ditanyakan kepada para pendeta, para menterinya, mereka mengatakan bahwa ini adalah tanda kelahiran seorang bayi yang sangat agung yang ada di Syam. Karena melihat bintangnya, Persia itu sebelah timur, ya, Syam itu sebelah barat. Maka ini melihat ke arah barat,
bintangnya sangat cemerlang gitu ya. Maka kemudian Kisra Persia mengutus mengirim utusan dan memberikan hadiah buat ibu yang bayi yang lahir tadi. Kemudian ada Raja Herod, penguasa Romawi di Palestina. Saat itu Kaisar Agustus. Nah, itu mereka menurut ahli nujumnya bahwa akan ada lahir seorang Mesias, seorang penyelamat, juru selamat, Mesias atau Al-Masih, ya. Dan itu akan mengancam tahta Herod. Maka kemudian Raja Herod memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel, seperti Firaun, ya, seperti Firaun juga. Nah, bayi usia 0 sampai 2 tahun, maka Nabi Isa kemudian diselamatkan dan dibawalah sampai ke Mesir. Kebayang dari Bethlehem sampai Palestina ke Mesir itu jaraknya seberapa ratus kilometer untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian pada masa kecil Nabi Isa kembali lagi setelah selamat ke Palestina dan memulai dakwahnya di kota Nasoro, ya, atau Nazaret. Nah, maka kemudian karena Nabi Isa mengajarkan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya dari kota Nasoro, maka disebutlah sebagai agama Nasoro. Agama Nasoro, ya. Nah, tapi kata Nasoro juga katanya ada juga berasal dari kalimat yang diucapkan oleh Hawariyun. Man ansari ilallah, siapakah yang akan menolong Allah? Menolong agama Allah. Mereka berkata, Hawari berkata, nahnu ansarullah. Maka dari kata Nasara itu juga agama Nasara dikata yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang manapun itu benar, ya. Baik, inilah kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang diperingati oleh orang-orang Kristiani tanggal 25 Desember. Pada kenyataannya bukan seperti itu. Nah, kita mempelajari ini tidak lain adalah bahwa untuk membuktikan bahwa dinul Islam adalah dinul hak, agama yang benar, sementara agama lain agama yang batil, agama yang salah, agama yang sesat. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa agama Kristiani itu adalah sinkretisme dari ajaran-ajaran Nabi Isa yang telah disimpangkan, jadi sudah menyeleweng oleh Paulus. Karena ketika Injil turun, itu Nabi Isa tidak menyuruh mencatatnya. Sebagaimana juga beda dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Setiap menerima wahyu, Rasulullah memerintahkan untuk mencatatnya. Tapi ketika Nabi Isa menerima firman Allah, tidak langsung memerintahkan untuk mencatatnya. Dan dicatatnya itu adalah oleh 12 murid-murid beliau, Hawariyun tadi, dan 4 yang terkenal, Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus. Dan ada 2 yang katanya ini murid rahasia Rasulullah, murid rahasia Nabi Isa yang tidak disebutkan, tapi ini pengikut Nabi Isa yang setia. Dan kemudian ada Injil Barnabas, dan yang paling mendekati kebenaran konon katanya adalah Injil Barnabas, sementara Injil yang sudah menyimpang. Dan kemudian dikarang lagi oleh Paulus, dan itulah yang menjadi keyakinan orang-orang Kristen sampai sekarang dalam Bible atau Alkitab mereka. Nah, Allah alam bisawab. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Inna dina indallah Islam. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam adalah agama batil. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan untuk senantiasa berada dalam dinul Islam, dan kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan apa yang kita mampu, dan mudah-mudahan kita mengumpulkan kita di surga Jannatun Naim bersama Rasulullah SAW. Amin. Cukup sekian, mungkin karena waktu sudah hampir jam 6, tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung dengan jawabannya saja disiapkan. Baik, cukup atau ada? Mangga. Oh, Pak RW, mangga, Pak RW. Sekarang sareng ngaloran apa RW? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Ustadz, pencerahannya tentang tanggal 25 Desember. Jadi jelas itu bukan hari kelahiran Nabi Isa. Sangat jelas sekali itu Pak Ustadz. Menyambung dengan tanggal 25 Desember,
kami sebagai pengurus di wilayah RW 7 kemarin 4 hari yang lalu sudah rapat dengan para pengurus RW, para ketua RT di lingkungan RW 7. Nanti malam merupakan pergantian tahun dari tahun 2023 ke 2024, dan kami sudah sepakat bukan berarti meyakini bahwa itu satu ajaran kami, dan ini sudah menjadi satu kebiasaan di negara kita bahwa itu pergantian tahun, dan mau tidak mau kita sebagai umat muslim sudah bisa mengagendakan baik di dinas-dinas maupun di swasta ada target-target di tahun 2024. Berarti kami meyakini itu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan merupakan himbauan, bukan larangan. Yang pertama, bahwa di wilayah RW 7 maka sama-sama kita jaga kebersamaan, jaga keamanan dan kenyamanan malam tahun baru nanti dengan tidak menyalakan kembang api, karena itu merupakan perbuatan yang sia-sia, menghambur-hamburkan. Tapi itu hanya di bawah, bukan larangan. Jadi satu hal yang kurang baik terhadap kami sebagai pengurus. Yang kedua, maka untuk menyambut malam tahun baru, ya tidak boleh mengadakan acara yang berlebihan, karena kalau mau menyambut malam tahun baru identik dengan pesta pora seperti itu. Tapi kami sebagai pengurus menghimbau silakan tidak melarang, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga, kami berharap seluruh warga apabila ada warga di luar RW 27 yang masuk ke wilayah RW 27 untuk hal-hal yang negatif atau mengganggu kenyamanan dan keamanan di wilayah RW 7, tolong sigap melaporkan kepada pengurus tempat baik RT maupun pengurus RW. Mari sama-sama kita sambut pergantian tahun ini untuk agar lebih baik lagi di tahun 2024 ibadah kita, kebersamaan kita, khususnya di wilayah RW 7 dan umumnya di negara Republik Indonesia ini dalam rangka tahun politik ini. Mari sama-sama kita jaga kebersamaan, dan inilah yang saya sampaikan kepada seluruh pengurus RT maupun RW. Ayo sama-sama kita jaga kebersamaan di tahun-tahun politik ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun berwe. Ya, ada orang-orang terpelajar dari kalangan Nasara atau umat Kristiani ditanya ketika peringatan atau pergantian tahun gitu ya, kenapa tidak ikut merayakan? Mereka jawab, buat apa kami sibuk keluar merayakan tahun baru, toh sudah dirayakan oleh orang Islam. Jadi perayaan tahun baru mereka yang merayakannya adalah umat Islam. Jadi mereka sangat berterima kasih pada umat Islam karena merayakan tahun baru mereka. Sementara umat Islam tidak pernah peduli dengan tahun barunya sendiri. Ya seperti itu. Bukan berarti bahwa nanti pada Muharram kita melakukan pesta seperti itu, bukan. Ya paling acara untuk muhasabah ya, yang mengevaluasi dan kemudian kita buat program ke depan yang lebih baik lagi. Aturun PRW. Baik. Sekali lagi Ustaz. Jadi punten, insya Allah nanti malam kami pengurus akan sapa warga dipilih dari RT 1 sampai RT 7 melihat kegiatan seluruh warga apa aja. Itu aja. Ya, baik, teman. Baik, kalau bebeleman menangnya, melem jagong, melem hayam, melem lauk gitu ya. Ya, ajang silaturahim sambil menjaga lingkungan, keamanan lingkungan gitu. Itu bukan bagian dari ritual. Untuk gimana belum imah gitu ya. Baik, cukup ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran dan hikmah dari beliau. Sebelum menutup pokoknya pada pagi hari ini,
kita dengarkan doa yang harus dipimpin oleh Ustaz. Masyaallah muslimin rahmatullah jamaah sekalian, ya, sedikit gambarkan bahwa apa yang saya sampaikan ini dulu ketika kuliah ada materi perbandingan agama dan bahkan ada sejarah agama-agama dan termasuk juga sejarah dewa-dewa. Jadi dulu dipelajari beberapa puluh tahun yang lalu dan kemudian dibuka-buka kembali. Ini semangat untuk belajar ini dulu ketika SD itu ada teman yang beragama Kristen. Mereka sangat semangat ngajak ke gereja. Hanya kemudian saya penasaran sih kenapa, apa daya tarik mereka sehingga saya belajar dari situ dari sejak SD. Dan kemudian ketika kuliah bahkan saya harus baca Alkitab mereka, baca Bible mereka berjeng ngerti seperti itu untuk mengetahui di mana sih kebatilan ajaran mereka, sehingga kemudian kita semakin yakin kebenaran Islam setelah kita mengetahui bahwa ajaran yang lain selain Islam itu ajaran yang batil. Seperti itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan lil maghidi jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma salli ikhwanal muslimin mujahidin fi Palestin, Allahumma salli ikhwanal muslimin fi Gaza, Allahumma arham ahla Gaza, Allahumma ansur ahla Gaza, Allahumma ansur nasran aziza, Allahumma salli ala qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.